Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Pada dasarnya, kemunculan dua perwakilan Vritra untuk menemui Arthur dan juga kakek Virion adalah untuk memberikan pesan sekaligus memprovokasi mereka. Jika Arthur Virion terprovokasi, maka saat itu juga bisa terjadi pertempuran dan hasilnya kemungkinan keduanya akan tewas. Setidaknya itu adalah apa yang ada di dalam pikiran utusan dari klan Vritra, karena mereka belum mengetahui bagaimana kekuatan Arthur juga Virion. Mereka terus saja memprovokasi keduanya hingga akhirnya ia pun memberikan pesan dari Agrona, yaitu jika kalian menyerahkan bangsawan yang berkuasa, maka kami akan memberikan hidup yang layak bagi mereka yang berhak untuk diampuni. Pada intinya ini adalah sebuah ancaman. Mendengar hal tersebut pada awalnya Virion nampak terkejut, tapi ia juga tidak bisa melakukan apapun. Hingga akhirnya salah satu dari utusan tersebut pun berkata, alangkah baiknya untuk menerima tawaran tersebut, karena jika kita bertemu di medan pertempuran, terutama kau kakek dan juga cucumu, maka aku akan menyiksa juga menikmatinya tepat di hadapanmu. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat kemarahan Arthur membara. Ia bahkan sudah bersiap untuk menyerang utusan tersebut, tapi tiba-tiba bam! Satu pukulan melesat di wajah utusan tersebut. Nampaknya Virion sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Tapi utusan lainnya tidak bertindak apapun. Ia malah tersenyum sambil berkata sungguh menggelitik. Dan ekspresi Arthur pun mulai berubah saat ia melihat sebuah tanda tepat di dekat tanduk dari anggota Vritra yang dihajar oleh Virion. Karena tanda tersebut mengingatkannya kepada seseorang yang telah membantai tombak Elea. Ia bahkan masih mengingat bagaimana tubuhnya dicabik-cabik dan dimutilasi sebelum ia mati. Kemarahan Arthur sudah berada pada puncaknya. Lalu ia pun mendekati utusan tersebut dan berkata, apakah itu kau? Apakah itu kau yang telah membunuh Elea? Tapi utusan tersebut nampaknya hanya tertawa saat mendengar ancaman dari Arthur. Mereka berdua masih menganggap jika Arthur hanyalah bocah ingusan. Dan saat Arthur bersiap untuk menyerang utusan tersebut, Aldir pun berkata, Arthur, kau sudah tahu ini adalah bagaimana cara mereka untuk memprovokasimu. Kemarahan Arthur pun akhirnya mereda. Lalu Aldir pun berkata, baiklah, jika tidak ada pesan lagi yang ingin kau sampaikan, maka enyahlah. Dengan itu pula rombongan Arthur pun mulai meninggalkan kedua utusan. Tapi utusan yang membunuh Elea pun kembali memprovokasi Arthur. Kau harus mendengarnya, bagaimana teriakan dari orang itu. Aku bahkan sampai ingin mengampuni nyawanya. Bayangan kematian Elea pun kembali menghantui Arthur. Lalu ia pun melafazkan sebuah mantra dan bam! Sebuah serangan tepat melesat di antara kedua utusan tersebut. Bahkan serangan tersebut membelah lautan. Keduanya bahkan terkejut tidak menyangka jika Arthur memiliki kekuatan yang mengerikan. Lalu Arthur pun berkata, apapun pilihan yang kami buat, aku berharap bisa bertemu kalian di medan perang. Dengan itu juga rombongan mereka pun benar-benar meninggalkan utusan. Di dalam perjalanannya Arthur pun berkata, kakek, kau tidak akan menerima tawaran tersebut bukan? Tapi Virion pun menjawab, tidak, itu belum tentu. Arthur, kau harus tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan jika tawaran tersebut benar-benar nyata. Dan Aldir pun membenarkan perkataan dari Virion. Itu benar Arthur, bahkan klan Ashura tidak akan bisa bertahan lama jika menghadapi
Bangsa Vritra secara langsung kau harus tahu ada banyak keturunan yang dibuat oleh Agrona. Dan jika semua ras bergabung dengannya, maka kita tidak memiliki kesempatan. Pada dasarnya Arthur juga tidak bisa menentang keputusan dari Virion, mengingat pengalaman perang Virion jauh lebih besar dari pengalamannya, bahkan jika digabungkan dengan pengalamannya di kehidupannya yang lalu. Jadi mau tidak mau ia hanya percaya dengan keputusan dari Virion. Adapun Virion sendiri, ia sebetulnya juga berada pada dilema. Walaupun tawaran tersebut nampaknya sedikit menguntungkan, tapi ia juga bingung bagaimana menyampaikan tawaran atau ancaman tersebut kepada anggota dewan dan juga para bangsawan. Beberapa saat kemudian, akhirnya rombongan Arthur pun tiba di pantai bagian barat. Lalu Virion pun langsung menggunakan sebuah artefak untuk menghubungi beberapa orang penting. Dari percakapan Virion, Arthur pun tahu jika akan ada pertemuan besar esok hari yang dihadiri oleh 3 raja, tombak, dan juga para bangsawan. Setelah berkomunikasi menggunakan artefak, akhirnya mereka pun kembali ke istana menggunakan teleportasi. Sesampainya di istana, Virion pun memerintahkan Arthur untuk beristirahat. Awalnya Arthur berkata jika ia ingin membantu, akan tetapi Virion menolak. Ia berkata jika Arthur harus beristirahat dan setidaknya menemui keluarganya. Aldir juga membenarkan saran tersebut karena walaupun Arthur sudah siap jasmani untuk melakukan peperangan, seperti bagaimana ia memberikan hadiah serangan kepada para utusan, tapi Arthur juga harus mempersiapkan batin juga hatinya. Oleh sebab itulah Aldir memerintahkan Arthur untuk beristirahat, dan pada akhirnya Arthur pun tidak bisa menolak. Ia pun mulai meninggalkan Virion juga Aldir. Di dalam perjalanan, Arthur dan juga Sylvie pun nampak sedikit bingung untuk menemukan ruangan di mana keluarganya beristirahat. Lalu Arthur pun mulai berjalan ke arah sebuah taman. Di sana ia melihat sosok adiknya yaitu Ellie sedang bermain dengan Bu dan juga beberapa anak lainnya. Dan itu adalah pemandangan yang sedikit menyegarkan. Arthur juga sempat bertukar pandangan kepada beruang hitam yang merupakan binatang ikatan dari Ellie. Nampaknya mereka berdua tidak bisa bersahabat dengan baik. Lalu setelah menyadari kehadiran Arthur, Ellie pun mulai menghampirinya. Ia juga berteriak, "Sylvie, kakak!" Mendengar perkataan tersebut, hampir seluruh mata yang ada di taman menatap Arthur. Karena itu merupakan hal yang aneh, Arthur pun bertanya kepada Ellie kenapa semua orang menatapnya. Lalu Ellie pun menjelaskan, ya, semua orang di sini tahu siapa itu Arthur Lleu Yin. Kau harus tahu bagaimana perlakuan mereka kepadaku saat mengetahui jika kau adalah kakakku. Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Arthur sedikit tenang. Lalu Ellie pun kembali berbicara. Untungnya kakak sudah sampai di sini. Lebih baik kau berbicara kepada mereka. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Arthur bingung apa maksud dari perkataan tersebut. Lalu Ellie kembali berkata atau menjelaskan, ayah dan ibu mereka telah memutuskan untuk ikut berperang. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari Beginning After the End. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.